Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang saya muliakan, sedikit saya akan menyinggung bahwa sawit sebagai komoditas yang paling produktif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, kita ketahui menyumbang kurang lebih 42% dari total supply minyak nabati dunia. Dengan market share sawit Indonesia berada di dalam kisaran 59,66% dari market share produsen CPO dunia. Seiring dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia juga meningkat, rata-rata sebesar 8,5 juta metrik ton setiap tahunnya. Tentunya angka tersebut menunjukkan dominasi dari komoditas minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, apalagi kalau ditambah dengan harga sawit tadi telah disampaikan oleh Profesor Bungaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan minyak nabati dunia. Sehingga hal ini mendorong kompetitor-kompetitor kita, produsen khususnya produsen atau pengguna-pengguna minyak nabati lainnya melancarkan beberapa upaya-upaya dalam bentuk kampanye negatif dalam kaitannya karena mereka sudah tidak bisa lagi bersaing dari sisi harga, maka akan dicari langkah-langkah lainnya di bidang harga, no price misalnya, non price competition yang telah disampaikan oleh Bapak Bungaran tadi. Tentunya cara yang paling efektif untuk dapat menangkal serangan-serangan kampanye negatif dan kampanye hitam terhadap sawit adalah dengan fakta yang bersumber dari data empiris. Buku yang telah disusun oleh PASPI ini telah menjadi senjata utama, menjadi bekal utama kita, khususnya di dalam rangka menangkal serangan-serangan tersebut. Dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah Republik Indonesia juga telah membawa persoalan-persoalan dispute yang terkait dengan perdagangan sawit di luar negeri ini ke lembaga arbitrase internasional seperti di WTO, dan kita banyak menggunakan data-data dan fakta yang ada di dalam buku ini, khususnya yang nanti disampaikan oleh para tenaga-tenaga ahli kita di dalam kita melakukan litigasi di Badan Dunia di WTO. Ya. Tadi Bu Musdalifah juga sudah menyampaikan ada beberapa yang sudah kasus case yang dilakukan di WTO, antara lain yang terkait dengan RED II, Renewable Energy Directive 2 yang terkait dengan pemanfaatan sawit untuk biodiesel, sekarang masih berproses, tapi beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Dubes perwakilan tetap kita di WTO di Jenewa yang insya Allah kemungkinan untuk kasus ini Indonesia bisa memenangkan kasus itu tadi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, namun kita lihat bahwa kompetitor-kompetitor kita khususnya di Uni Eropa itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Tidak berhenti melalui negative campaign dalam bentuk sawit tidak sehat. Sawit banyak mengandung kolesterol misalnya. Sawit mengakibatkan hancurnya biodiversity, keanekaragaman hayati. Sawit mengakibatkan deforestasi hutan dan lain sebagainya. Isu itu yang saat ini di Eropa semakin menggaung, khususnya setelah diundangkannya EUDR, European Union Deforestation Regulations, khususnya yang menyangkut non-deforestasi. Artinya setiap produk-produk perkebunan, termasuk sawit di dalamnya, yang masuk ke Uni Eropa itu harus betul-betul bebas dari deforestasi. Beberapa waktu yang lalu, pada saat saya ikut serta di dalam joint mission yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia ke Uni Eropa yang dipimpin oleh Menko Perekonomian pada waktu itu dan Wakil Perdana Menteri Malaysia untuk
berdialog, bertemu dengan Member of Parliament dari Uni Eropa maupun Komisioner dari Uni Eropa untuk betul-betul kita membahas pelaksanaan daripada EUDR ini tadi. Ya. Memang tidak mungkin lagi bagi Indonesia maupun Malaysia untuk menghapuskan misalnya undang-undang ini, karena undang-undang ini telah ditetapkan, tetapi kita tetap melalui dialog-dialog yang cukup keras, ya, mengusahakan agar supaya implementing regulasinya nanti itu betul-betul, ya, mempertimbangkan kepentingan daripada produsen countries. Tadi telah dinyatakan oleh Bu Mus misalnya dalam kaitannya dengan traceability, ya, kemudian kaitannya dengan benchmarking, kemudian kaitannya dengan smallholders, ya. Karena Bapak Profesor Bungaran, EUDR tidak mengakui adanya Certified Sustainability of Palm Oil. Jadi dia tidak melihat itu RSPO, MSPO, ISPO tidak, tetapi dia membuat standar sendiri. Ya, ini yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan agar supaya mereka mengakui Certified Sustainability Palm Oil seperti Malaysian MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, untuk bisa diakui, sehingga dengan diakuinya itu maka standar-standar yang telah ditetapkan yang notabene itu sebetulnya sudah ada di dalam standar-standar sertifikasi baik MSPO, RSPO maupun SPO itu bisa diakomodasikan, bisa diterima. Demikian juga terkait dengan country benchmarking, ya. Country benchmarking telah disampaikan oleh Ibu Mus tadi itu, bahwa nanti negara-negara produsen itu akan dikategorikan dari sisi risiko, apa itu risiko tinggi, high risk, standard risk maupun low risk, ya. Kita telah berjuang di situ bahwa dalam kaitan deforestasi tadi banyak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, sehingga tidak sewajarnya lah Indonesia itu nanti diklasifikasikan sebagai high risk country, ya. Demikian pengakuan terhadap smallholders. Begitu sulit nantinya itu smallholders kalau memang harus memenuhi seluruh standar yang ada di dalam EUDR itu tadi, terutama kaitannya dengan geolocation, kaitannya dengan legalitas misalnya, ya. Sehingga hal-hal itu tadi yang kita perjuangkan betul agar supaya di dalam implementing regulation-nya nanti itu tidak bisa memberatkan dan bisa dijalankan dengan baik. Namun demikian, nanti mungkin dari Kementerian Luar Negeri akan disampaikan bagaimana kira-kira posisi Indonesia menghadapi hal ini, ya. Akan kita lakukan soft diplomasi atau hard diplomasi. Apabila perlu dalam hal tertentu, ya sudah kita alihkan saja pasar sawit kita dari Eropa ke negara-negara pasar yang baru, ya. Karena saya secara pribadi yakin kalau seandainya, ya, kita tidak mensuplai Eropa, pasti Eropa itu akan kebingungan juga, ya. Karena tidak semua hal itu tadi bisa disubstitusi dengan minyak-minyak nabati yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya mewakili Badan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit, khususnya kepada PASPI yang telah berhasil menyusun, mengupdate buku mitos dan fakta sawit ini tadi, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, sehingga buku ini nanti betul-betul bisa bersama-sama kita pergunakan, ya, khususnya oleh seluruh masyarakat sawit, oleh aparatur pemerintahan misalnya, khususnya bagi diplomat-diplomat kita di luar negeri, di dalam rangka untuk mengkampanyekan kampanye positif sawit ini dalam rangka memerangi pandangan-pandangan negatif terhadap sawit. Permintaan Bapak
Profesor Bungaran tadi, insya Allah Pak nanti akan kita lakukan, bahwa setelah penunjang ini mungkin nanti kita tindak lanjutin dengan melakukan sosialisasi, kalau bisa kepada kampus-kampus, sehingga langsung kepada dimulai dari kampus-kampus, sehingga generasi-generasi muda kita itu betul-betul dari awal sejak dini kita bekali ya, dengan fakta-fakta mengenai sawit ini tadi, untuk betul-betul bisa melawan ya mitos-mitos yang ada selama ini, sehingga mindset mereka yang tadi sudah bisa kita bentuk melalui kegiatan-kegiatan ini tadi. Demikian juga nanti insya Allah kita juga akan memfasilitasi penerjemahan seperti pada buku-buku di edisi sebelumnya, itu juga ada diterjemahkan ke bahasa Inggris, sehingga nanti bisa kita sebarluaskan kepada perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, kepada kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal, konsulat misalnya, sehingga ini bisa betul-betul dijadikan pegangan ya bagi diplomat-diplomat kita ataupun atase-atase perdagangan kita di dalam rangka mempromosikan sawit positif ya di luar negeri. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat kepada PASPI atas peluncuran buku mitos versus fakta sawit ini tadi, dengan harapan semoga buku ini tadi memberikan manfaat yang begitu besar, khususnya di dalam rangka meningkatkan citra positif sawit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.